Baru tuh kan harusnya Ya. aku nikahan November tuh, Heeh. tiba-tiba dibatalin sepihak gitu kan. Kembali lagi bersama gua Jonathan Andy. Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini gua sudah kedatangan satu penelpon yang minta namanya dipanggil Gumiho. Gumiho Korea-Koreaan gitu ya, Gumiho alias Gumi. Halo Gumi. Aneh banget nama lo Gumiho. Yaudah Gum, mau cerita apa Gum? Oke Bang Jon. Ya jadi, aku ini pengen cerita masalah karir sih, Hmm, cerita karir aku gitu. Ini aku langsung mulai cerita aja ya. silakan. Oke, jadi dulu itu kan aku, kuliah psikologi nih, dari tahun 2014 sampai 2018. Mhm. Aku aslinya Kalimantan, tapi aku kuliahnya di Jawa gitu. Hmm. Nah, terus waktu karir aku selama kuliah tuh kayak bagus, bisa aku bilang itu kayak achievement banget buat aku karena, selain aku bisa explore buat ikut organisasi, aku bisa ikut, lomba-lomba nasional, aku juga Hmm. bisa, jadi wisudawan terbaik kayak gitu waktu itu. Jadi Nice, kayak mantap. merasa meningkat gitu kan, apa, pencapaian aku tuh kayak yang dulu-dulu waktu aku zaman sekolah nggak pernah aku dapatkan itu ketika kuliah. Hmm. Dan juga banyak relasi kan karena aku kuliahnya itu di Pulau Jawa gitu. Ya. Terus, karena awal mulanya tuh 2018 aku lulus itu mau lanjut S2 gitu, tapi ternyata kondisi keluarga aku itu tidak memungkinkan aku buat ambil S2. Hmm. Apalagi S2-nya psikologi buat profesi kan emang agak susah gitu untuk Hmm. biayanya. Nah, terus sama orang tua diminta buat balik ke Kalimantan gitu Ya. kan, balik dululah ke Kalimantan gitu. Ya. Tapi ya mau nggak mau lah ngikut aja sama orang tua. Dijanjiin kan sama bapakku itu bahwa akan bisa deh nanti S2 diusahakan. Ya udahlah aku ngalah pulang nih, dan ternyata emang bener waktu aku pulang itu, aku kan pengen tetap, berproduktif gitu ya, soalnya kalau, Hmm. selama kuliah aja aku selalu kalau libur ikut magang kayak gitu-gitu. Pas pulang coba cari-cari kerjaan, malah yang di sini aku nggak ngerti juga sih kenapa di Kalimantan ini tuh terutama di tempat aku, mereka malah lebih, nggak mau ngelihat gitu loh, aku lulusan mana, pokoknya dia ambil yang lulusan sini aja gitu. Lulusan Kalimantan aja maksudnya. Iya, ngambil Oke. lulusan yang dari, universitas di daerah sini aja gitu. Kita lebih Oke. prioritaskan lulusan sini juga, soalnya kan ada juga psikologi gitu. Ya. Jadi aku akhirnya sempet kerja lah, setelah coba beberapa tempat juga agak sulit dan akhirnya, bapakku ini juga bilang, "Udahlah fokus belajar aja, toh per awal tahun Mhm. waktu itu kan 2018 ya, awal tahun 2019 tuh nanti kamu udah persiapan buat, masuk S2 aja," gitu. Mhm. Soalnya kan kontrak kerja biasa setahun ya, kalaunya di sini, kalau di Kalimantan gitu awal-awal tuh setahun, kalau aku masuk pertengahan Juni otomatis nggak bisa dong aku Mhm. nanti daftar S2. Ya udahlah, akhirnya aku cuman kayak freelance buat jadi, apa sih, terapis anak berkebutuhan khusus. Cuma itu dibayarnya Mhm. 10.000 per jam gitu loh, kayak aduh, sedih banget, mana satu bulan tuh mungkin aku cuman ada 12 jam ngajarin anak-anak berkebutuhan khusus itu, jadi kayak cuma cukup buat beli kuota. Di situ tuh aku udah mulai ngerasa kayak, aduh, Ya. apakah semua yang aku dapatkan di kuliah kayak aku udah merencanakan karir, kan karir pendidikan itu termasuk karir juga ya, kalau di Mhm. kami pahamnya gitu. Apakah, lantas cuman bakal jadi kayak gini ya gitu kan. Tapi ya udahlah masih fokus buat, sambil cuman ngisi waktu luang, sambil aku siapin buat S2 gitu kan. Hmm. Terus awal tahun 2019 aku udah semangat banget nih, udah nyusun-nyusun rencana, juga udah bilang sama bapakku juga udah kayak, "Ya udah bisa diusahain gitu buat S2." Terus tiba-tiba bapak aku tuh meninggal awal Hmm. tahun 2019 itu. Kaget Oke. dong, kan kita nggak ada persiapan. Maksudnya, apa, bukan keluarga yang crazy rich, punya privilege banyak dan bisa Ya. bertahan hidup gitu kan. Akhirnya aku kayak shock banget, terus, oke berarti mimpi aku buat S2 di-pending dulu gitu kan, harus fokus ngehidupin diri sendiri dulu ya. Secara Ya. waktu itu kakakku juga baru selesai S2 dan dia juga baru jadi dosen. Adik aku baru sehari sebelum bapak aku sakit itu, adik aku baru banget yudisium dan waktu adik aku pulang ke Kalimantan, bapakku langsung meninggal kayak gitu loh. Hmm. Udah aku coba-coba nyari kerjaan lagi, akhirnya dapet, ya deket sama rumah 15 menitan doang gitu kan, selain nemenin, mama juga kan biar deket itu jauh lebih enak, lebih ngehemat gitu loh menurut aku biaya hidupnya kan. Ya. Kerjalah aku di sana, itu rumah sakit swasta kayak gitu. Nah aku, ternyata rumah sakit swasta ini adalah punyanya temen SD aku gitu, Oke. bapaknya yang punya gitu.
kan, nih cowok gitu. Terus akhirnya kita kayak udah lama nggak ketemu kan, ketemu seneng gitu kan. Terus akhirnya aku lamaran lah, di pacaran dulu sih kayak gitu kan sama dia Oke. gitu, diajak pacaran gitu ya, soalnya orang tua kami juga kenal gitu kan, Ya. orang tua kami udah kenal lama juga. Pacaran terus dia tiba-tiba kayak ngajakin nikah gitu kan, "Serius Hmm. nih?" Gitu kan, "Aku udah serius nih, kamu mau ngajakin aku nikah?" Gitu. Emang tapi aku rakyat jelata gitu-gitulah udah, "Ya udah nggak Hmm. apa-apa," gitu-gitu kan. Udahlah akhirnya kita Januari 2020 itu lamaran, Oh, enggak oke, lah lamaran. lamaran, Terus? lamaran dulu. Soalnya kan itu tuh rasanya aku ketemu dia tuh September 2019 gitu ya. Ya Oke. 4 bulanan lah gitu aku terus, Cepat ya. dilamar gitu. Udahlah kita nyiapin persiapan nikah tuh iya cepet gitu, tapi emang karena udah kenal dulu juga sih, dulu banget SD Oke. gitu kan Ya kenalnya. SD. Dan Gue orang juga tuanya udah udah lupa emang teman-teman SD kenal gue banget. kayak gimana gitu. Iya, lupa juga, heeh, cuman orang tua kami itu emang berteman gitu loh. Aku Oke. kenal sama bapaknya, cuma aku nggak tahu kalau Hmm. ternyata anak bapak itu adalah teman aku SD gitu dan Ya. ya, komisaris lah di tempat aku kerja gitu kan. Habis itu karena itu kan rumah sakit kayak pribadi gitu ya, punya punya Hmm. perseorangan. Habis itu kita nyiapin nikah tuh 10 bulan, lama nyiapin nikahnya malahan. Aduh, Oke. terus, November tuh kan harusnya Ya. aku nikahan November tuh, tiba-tiba Nah, dibatalin sepihak gitu kan. kenapa tuh? Padahal aku udah nggak ada alasan yang jelas gitu, padahal kita tinggal ngitung hari, 22 hari menuju hari nikah. Aku nggak ada alasan yang jelas, pokoknya intinya katanya karena aku terlalu pintar dan itu akan ngedrive dia sekeluarga dan perusahaannya juga, nggak ngerti lah aku, kayaknya alasan yang dibuat-buat aja sih. Ya udahlah dibatalin. Nah, ketika dibatalkan aku mau nggak mau harus resign dong, secara aku kerja di situ dengan posisi waktu itu setara supervisor sih bagian SDM gitu kan. Ya, ya. Eee, Jadi mau sekarang nggak mau putus aku nih harus kasarnya. iya, kayak Oke. kayak putus gitu dan harus, ngelepasin karir yang udah aku bangun di situ, aku padahal masuk sendiri gitu, maksudnya Ya. aku untuk mendapatkan posisi itu aku sendiri gitu, tapi aku harus ngelepasin gara-gara, keputusan sepihak orang lain gitu kan. Aku padahal nggak di-PHK gitu, tapi Ya. akunya yang mau memutuskan diri gitu kan, untuk kayak nggak usah berhubungan lagi lah, kalau aku sakit hati, apalagi itu tinggal ngitung hari kan aku kayak orang gila gitu. Nah, dari situ akhirnya aku resign tanpa persiapan gitu kan. Hmm. Udah gitu kan uang tabungan habis juga buat nyiapin nikah, tapi terus nikahnya nggak jadi. Aku tuh kayak kehilangan arah gitu loh, terus aku kan ke psikolog juga ya, sama ke psikiater, Hmm. dan emang didiagnosa moderate depression gitu. Ya. Eee, Akhirnya sampai 8 bulan, ini kan dari November udah 8 bulan ya. Aku akhirnya dapat kerja lagi setelah aku apply ke mana-mana, setiap kali aku apply itu selalu orang bilang, "Oh ini jabatan terakhirnya udah setara supervisor nih, kita nggak bisa gaji kalonya kayak gini, kita Hmm. bisanya gaji kayak buat fresh graduate," gitu-gitu kan. Aku udah bilang, "Aku nggak apa-apa," apalagi kalau misalnya beda bidang gitu kan, "Aku nggak apa-apa," gitu loh, "gajinya sama UMP lagi nggak apa-apa," gitu. Tapi kayak perusahaan-perusahaan mungkin di sini ya terbatas juga gitu kan. Jadi mereka nyari yang staff aja untuk level supervisor dan lain-lainnya itu, lebih ke orang dari pusat kayak gitu. Mungkin bikin aku nge-down gitu, kayak ngerasa ini karir aku kok mundur ya. Maksudnya aku udah capek-capek kan. Hmm. Walaupun emang nggak lama sih, tapi aku effort banget gitu buat nyampe di posisi sebelumnya. Eee, Terus Kamu berapa aku tahun sekarang? umur 25, OTW 26, Baru kerja berapa tahun? 3 tahun lah. 3 tahun. Oke, mungkin gini ya. Jadi Ah, kamu iya, tenang aja, nggak usah mikir kok karir aku mundur ya. Karena begini, kamu kira-kira bakal bakal kerja sampai umur berapa? 60 mungkin aku malah pengen nggak pensiun gitu, maksudnya kayak misalnya Ya, ngajar gitu-gitu nggak ya pensiun. udah kamu mau kerja sampai umur 60. Sekarang kamu baru umur 25 ya. Anggap aja 25 Mhm, ya. Berarti kamu masih kerja 35 tahun lagi. Kamu baru kerja 3 tahun. Kemunduran karir apa yang kamu bicarakan gitu loh. Aku mengerti mungkin dengan situasi di sana ya susah nyari pekerjaan, ya mhm mungkin mhm, mungkin ada bagian itu. Tapi di satu sisi gitu kan tadi kamu juga ngomong soal, "Oh membangun relasi, tadi gue udah membangun relasi di Jawa nih, tiba-tiba pindah ke Kalimantan relasinya jadi hilang." Nah justru sekarang dengan adanya momen pandemi juga ya, di mana kita juga mungkin lebih sering ketemu online, tuh ya, bahkan sekarang juga kita ngobrol online gitu. mhm, Jadi kamu bisa iya, coba membangun relasi lagi gitu.
Jadi kamu jangan pikirin yang kemarin-kemarin, ya udahlah, yang terjadi terjadilah, kita terima aja gitu kan. Dan sekarang kita pikirin, oke gimana caranya kita bisa bangkit lagi nih? Gimana caranya biar kita bisa move on? Dan setelah move on, gimana caranya menata ulang kembali gitu ya? Oh tadi, oke, Mhm, aku harus membangun network. Oke, gimana caranya aku membangun network tapi online? Tuh, apakah misalnya dengan mhm mhm. aku ikut komunitas gitu ya, atau misalnya kan misalnya kamu psikolog, kamu nggak harus murni di ya udah komunitas psikolog, nggak bisa jadi kamu ikut Mhm komunitas mhm. parenting, parenting Mhm. membahas psikologi anak gitu, atau misalnya komunitas kesehatan, mungkin membahas psikologi di balik diet atau apalah entahlah misalnya ya, kamu silakan Mhm mhm. explore. Jadi susah mencari pekerjaan, di satu sisi bisa nggak kita coba ciptakan peluang-peluang sendiri, gitu. Iya, Peluang-peluang dari mana ya? itu Tadi dengan connecting orang mhm mhm. lewat online. Jadi mungkin ketika misalnya ya udah kamu tergabung satu komunitas parenting gitu, ada orang yang banyak nanya, ya udah kamu bisa jawab dari situ, Mhm. bisa bikin konten misalnya ya. Karena aku content creator, jadi mungkin aku akan ngomong banyak soal bikin konten, connecting online karena aku sudah berpengalaman di situ dan ada hasilnya nih, gitu. Bahkan kamu bisa Mhm. ngobrol kayak gini pun dari Mhm. online, dari sosial media gitu kan. Iya. Mungkin bisa dieksplor ke arah situ juga. Iya, sebenarnya emang udah mikirin itu sih, Bang, karena emang aku kan emang suka banget nih dan udah Mhm, mulai juga bangun relasi, secara online gitu. Jadi udah beberapa kali ikut dan emang bener kebangun relasinya nih semenjak kejadian itu karena kan aku tipikal orang yang nggak bisa diem aja, jadi ngerasa useless banget. Makanya akhirnya masuk ke moderate depression itu karena ngerasa useless gitu kan, ngerasa hilang tujuan hidup gitu kan. ya. Terus, udah mulai ngebangun, cuman juga di sisi lain butuh modal kan ya kalau kita pengen jadi, content creator, iya nggak Bang? Enggak juga, kamu tinggal foto kamu, HP Modal kamu modal ngomong doang gitu, iya bisa. iya, kamu lihat deh konten-konten TikTok, orang joget-joget doang ya, HP-nya, HP yang kamu lihatlah kameranya tuh nggak kamera-kamera yang bagus juga, kadang ada yang pecah dikit gitu. Mhm, mhm, Jadi dan bisa-bisa aja, balik lagi, jadi gini, mikirnya jangan terlalu, "Wah, harus modal gede," justru dibalik, gimana caranya dengan modal yang ada, aku bisa bikin sesuatu yang bagus gitu loh. heeh. Kalau mungkin kamu butuh modal gede, oke, mungkin kamu mikirnya terlalu ribet. Nah, coba disimpelkan. Jadi tuh aku kayak, sebenarnya yang kayak Bang Jon bilang itu udah ada terlintas gitu di pikiran aku, cuman aku bingung gitu kan gimana caranya ngebikin itu. Sebenarnya aku nih keterima kerja juga baru banget seminggu di kota aku juga masih Mhm. rumah sakit swasta juga, tapi beda beda, tipe dan jauh lebih, posisi aku nggak kayak kemarin gitu dari admin gitu kan jadinya sekarang. Ibaratnya tuh kayak aku ngerasa apakah aku minus gitu, yang Nggak tahu sih apa-apa sebenarnya gini, overthinking aja gitu. iya mungkin ya overthinking Gimana biar mengerti lah. eh, iya gimana biar aku tuh bisa kayak, apa sih, nerima dan kebuka pikiran aku kayak ngerasa stuck gitu loh Bang. Jadi makanya aku, kemarin coba-coba buat ikut ini Cubits karena itu, kayak aku butuh sudut pandang dari Bang Jon gitu kan. Aku suka banget juga baca-baca tulisan Ya Bang Jon itu ya. yang kayak open mind. Ya udah terima aja gini-gini. Orang bisa gagal, it's okay, gitu. Terima aja. Jadi kita buka diri terhadap kegagalan, gitu. Tapi bukan berarti kita nggak usaha, gitu kan. Jadi kita usaha kerja Oke, keras, tapi kalau gagal pun, oh ya mhm, udah gagal. Oke, santai. At least kita kan belajar sesuatu gitu ya. Tuh, ibaratnya mhm, aku mau belajar masak nih, gitu. Ya aku harus membuka diri terhadap kegagalan, terhadap kalau misalnya masakanku nggak enak. Tapi bukan berarti aku jadi nggak sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh belajar masak gitu ya. Oh coba motong apa segala macam, nyampur bumbu lah, semua diperhatiin. Pas dicoba, mhm, nggak enak. Tapi ya udah, oh ya udah nggak enak. Apa yang kurang ya? Itu apa yang bisa ditambah ya? Itu kan jadi belajar dari kegagalan. Bukan mhm berarti kayak, mhm. aduh masakan gue nggak enak, aduh aku nggak guna gitu, aduh aku. Nah itu loh. Jadi kan sebenarnya ini ketika kita mengambil analogi kisah lain dalam hidup kita gitu ya, itu jadi lebih make sense, gitu, ya kan? Mhm mhm. Coba aplikasikan itu ke hal lain yang kamu lakukan dalam pekerjaan. Kamu boleh usaha semaksimal mungkin, tapi buka diri terhadap kegagalan. Gitu. Kegagalan bukan berarti Oke. kamu nggak guna, gitu kan? Iya, ketika masakan nggak enak, apakah berarti oh kamu nggak guna, masak aja nggak enak? Gitu. Nggak gitu kan?
gitu loh. Enggak. Iya, aku kalau ke orang gitu tuh bisa gitu loh, Bang, tapi kalau ke diri sendiri tuh kayak terlalu kritis, terlalu, negatif gitu pikiran aku. Apalagi kalau aku tuh Nah, ya ngebandingin kan sama ngebandingin diri nih, aku ngaku aja bahwa aku ngebandingin diri sama mantan aku gitu loh. Dia tuh hidupnya tetap baik-baik aja, enak aja, sedangkan jangan aku ngebandingin diri sama semua. orang. Udah gini, nggak usah bandingin sama orang. Kamu mau bandingin orang sama apa? Kamu umur 25, mau nyari orang lebih kaya ada, mau nyari orang lebih bahagia Iya, ada, mau nyari orang lebih keluarganya lebih harmonis ada, mau nyari orang lebih apa? Akan ada orang yang lebih baik dari kamu, udah terima aja gitu. Itu kan. iya, Aku umur 37 nih. ngerti. Aku umur 37 nih. Akan ada orang yang kayaannya berapa kali lipat, ya rumahnya jauh lebih besar gitu, keluarganya jauh lebih banyak, apalah segala macam ada. Tapi apakah aku harus iri? Apakah aku harus apa? Enggak. Ya itu ya bagus, good for them gitu. Ya aku ya gini gitu. Mereka ya gitu ya nggak apa-apa, beda gitu. Kenapa harus dibandingin? Variabelnya aja variabelnya aja beda gitu kan. Kenapa semua orang harus disamain? Iya Gitu. sih. Gitu loh. Kan kamu you're Iya, you're you're the one who controls your emotion. Ya, jujur kamu kayak bandingin iya, dengan diri kamu di masa lalu aja. Kamu 5 tahun lalu gimana gitu kan. 5 tahun iya, lalu kamu jauh seperti banget sih apa? bedanya. Nah, ya udah Jauh banget jadi sih. itulah yang harus kamu pikirin. Jadi soal personal growth kamu gitu ya. Mhm, Gak mhm. usah bandingin diri kamu sama orang lain, tapi bandingin diri kamu dengan diri kamu di masa lalu. Dan nanti diri kamu Mhm. sekarang dengan diri kamu di masa depan. Bisa nggak ya gue tumbuh jauh lebih baik dari ini gitu. Nah, Iya. itu progresnya di situ aja yang dipikirin. Mau orang lain kayak gimana, mau tadi. Kamu mau bandingin sama siapa? Mau bandingin sama Elon Musk, mau bandingin sama Bill Gates. Yang kayaknya udah berapa ratus juta gitu, dolar gitu kan. Iya. Nggak usah. Mungkin juga karena kondisi mental aku emang lagi ngedrop juga sih, jadi kayak gampang ke-trigger gitu loh, Bang. Kayaknya ya, aku nggak tahu sih. Nah, itu. Yang penting ketika kamu tahu kan sebenarnya hal-hal apa yang menyebabkan kamu ke-trigger, jadi kamu bisa lebih manage. Tuh, ya buat Mhm. sekarang juga jangka pendek ya tetaplah ikut tetap ketemu psikolog psikiater silahkan gitu. Dan jangka Mhm. panjang pikirin yang tadi gimana caranya kamu bisa bangkit lagi dan nata lagi. Kamu masih 25 loh, gitu ya. Iya, Kamu aku masih akan ngerasa kerja kayak 35 tahun lagi. 35 tahun lagi, kamu kerja 3 tahun itu baru kayak 1/12. ya kayak aku ngerasa, apa sih, ngeblur banget tiba-tiba aku tuh sudah menata, terus kayak hilang gitu kan. Apalagi, apa ya, maksudnya sumber kekuatan aku tuh love gitu loh, karakter strength aku tuh love kan. Jadi waktu kemarin Bata, udahnya Hmm. hilang ini, hilang itu gitu kan, banyak banget aspek yang kena, jadi aku kayak ngerasa drop banget Nah, gitu. itu kamu mengerti bahwa oke, kamu love driven ya. Nah, ketika kamu patah hati, kamu harusnya bisa lebih siap. Mhm. Karena kamu tahu, oh iya gue love driven, oh gue patah hati nih. Gue harus bisa mulai siap-siap nih. Gitu. Karena kalau gue patah hati, gue jadi malas makan. Oh ya udah gue harus belajar maksain makan. Kan? Kalau patah hati, gue jadi semangat kerja. Ya bodo amat, gue harus bisa cari cara biar maksain kerja. Gitu loh. Ya, Oke. karena kamu udah ngerti. Beda dengan orang yang, aduh gue nggak tahu gue ini kenapa. Nah, itu kan beda. Mhm, mhm. Ya, oke. Oke, Selamat mencoba dulu ya. iya, oke.